Halo, welcome back guys. Kita lanjut lagi ya episode cabai rawit lokal Poso atau cabai rawit lokal Patalan kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di part yang keempat atau episode yang keempat, dan ini adalah episode yang terakhir guys, karena videonya itu saya ambil hanya sampai cabai ini tuh berbuah guys. Nah, episode sebelumnya yang saya upload 1 bulan yang lalu itu cabai ini sudah kita bahas sampai dia berusia 70 HST. Sekarang kita lanjut ke saat cabai ini berusia 103 HST guys, atau usianya sudah 3 bulan lebih guys. Waktu itu kita sudah mulai panen satu-satu ya. Tapi saat itu 1 tahun yang lalu itu terjadi kemarau yang lumayan panjang, yang kayak hampir 2 bulan, dan cabai kami kekurangan air, daunnya sampai rontok-rontok seperti ini. Dan waktu itu kita sempat melakukan penyiraman menggunakan bor dan selang guys ya. Jadi 3 hari itu kita siram dan cabai ini tuh selamat guys, walaupun daunnya dan bakal buahnya itu bakal bunganya itu banyak yang rontok. Selain itu tanaman cabai ini juga terserang penyakit kutu-kutuan, ulat, terus daunnya itu banyak yang kuning. Pokoknya saat itu cabai ini tuh banyak masalahnya lah ya saat dia berusia 3 bulan lebih. Tapi meskipun saat itu cabai ini banyak mendapatkan masalah, tapi dia berhasil selamat guys ya. Nah, kita cuma rutin spray dengan insektisida abamectin. Terus waktu itu kita juga pernah pakai obat Movento, saya lupa bahan aktifnya apa. Akhirnya cabai kita berhasil sembuh dan kondisinya sudah seperti ini ya. Jadi ini usianya 110 hari. Waktu itu kita sudah rutin melakukan pemetikan guys ya. Cuman waktu itu saya tidak hitung, kita sudah lupa petiknya itu ada berapa kilo setiap kali petik. Intinya kita sudah rajin metik itu saat usia 100 hari ke atas guys. Nah, ini teman-teman lihat ya, buahnya itu berada di bagian dalam-dalam, di bagian bawah-bawah, karena ini kan masih dari buah-buah pertama yang mulai matang guys ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini tuh 1-2 biji itu sudah ada yang merah. Nah, masalahnya cabai ini kan tumbuh overgrown atau terlalu rimbun di luar yang kita bayangkan. Akhirnya untuk mempetiknya itu susah guys, karena terlalu tinggi dia. Dan yang bikin kita susah juga pada saat penyepraian itu tangkinya atau apa namanya itu tangki sprayer, stick sprayernya itu tidak menjangkau sampai ke atas, karena cabai ini saya perkirakan tumbuh sampai 2 meter lebih guys. Belum lagi bedengannya itu ada yang sampai 40 cm. Jadi teman-teman bisa bayangkan setinggi apa cabai ini. Jadi saat metiknya susah, saat melakukan penyepraian itu juga susah. Nah, akibatnya bagian pucuk atau bagian atas itu ada yang terserang penyakit keriting, terserang hama, dan susah untuk kita sembuhkan karena dia tidak terjangkau sama stick sprayernya guys. Jadi itu kendala yang kita hadapi saat cabai yang tumbuh terlalu tinggi seperti ini guys ya. Jadi kelihatan guys ya, di bagian atas itu tanamannya, daunnya itu pada keriting karena susah guys pada saat kita semprot, hamanya itu kayak tidak terjangkau. Dan kita juga tidak ada persiapan menghadapi cabai yang tumbuhnya ugal-ugalan seperti ini. Tapi ini juga membuktikan ya kalau cabai lokal Poso itu bisa tumbuh sampai 2 meter seperti ini asal perawatannya itu maksimal. Nah, untuk yang bertanya kok bisa cabainya tinggi seperti itu, di pupuknya apa saja? Menurut saya mungkin saja yang menyebabkan tanaman cabai ini tuh tumbuh ugal-ugalan seperti ini tuh dari pupuk dasarnya guys. Waktu itu kita pakai Ponska dan juga saya pakai asam amino 2 jenis. Yang pertama itu asam amino Ambition. Terus kita juga bikin asam amino dari telur. Pokoknya ada lah ya, saya pernah bikin itu. Nah, itu saya kocor sesaat sebelum pindah tanam, dan menurut saya itu kemungkinan yang membuat cabai ini tuh tumbuh ugal-ugalan seperti ini guys. Karena kalau pupuk susulannya itu biasa saja guys, kita cuma pakai pupuk NPK Paktani seperti biasa dan juga pupuk NPK Ponska subsidi untuk pupuk susulannya. Tapi alhamdulillah hasilnya itu bisa selebat ini dan sangat memuaskan waktu itu. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan guys, videonya sudah mau habis. Menurut saya jika dibandingkan dengan cabai rawit lokal Salo 2, dari segi buah cabai lokal Poso ini tuh jauh lebih produktif. Tapi kalau dari ketahanan penyakit sama hama, cabai lokal Salo 2 juaranya guys.
seperti itu. Nah, sampai di sini untuk video cabai rawit lokal Poso atau cabai rawit Patalan kita. Karena setelah ini kita akan bahas lagi, kita akan buka episode baru. Di sana saya akan menanam 5 jenis cabai rawit lokal yang ada di Sulawesi, guys. Jadi untuk teman-teman penggemar setia Papadas Family Channel, ditunggu ya video-videonya, karena di situ kita akan mulai bahas dari olah lahan, penggunaan pupuk, sampai nanti cabainya itu berbuah, guys. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video kita selama ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.